Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mengejutkan saat kamu mendengar kabar penting tentang dia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Wands, ada Six of Swords, ada The Star, ada Three of Swords, dan di sini juga ada The Chariot. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Three of Wands. Saya merasakan ini tentang kehadiran seseorang ya, tentang kembalinya seseorang. Oke. Ini bikin jantung kamu berdebar. Kejutan besar dari seseorang yang tak terduga tentang hadir kembali, datang lagi. Ini bisa tentang menghubungi kamu, atau bisa saja hadir di hadapan kamu, tentang seseorang yang bisa saja selama ini kamu rindukan, atau bahkan di sini saya merasakan ada sebagian kamu yang bahkan udah putus asa, kayak apa ya, kayak hubungan yang LDR tapi kayak udah hilang kontak cukup lama. Oke, ada situasi atau kondisi yang membuat kamu dan dia terpisah, dan pada akhirnya di sini dipertemukan kembali, dipersatukan kembali. Ini apa ya, kamu merasa awalnya udah nggak ada harapan ya, kamu merasa udah kayak kehilangan kontak, udah nggak pernah komunikasi lagi, tapi ternyata Tuhan menginginkan kamu dan dia kembali bersatu. Itu yang saya lihat di sini, tentang kembalinya seseorang ke dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang seseorang yang dari masa lalu kamu, atau memang ada hubungan yang sudah terputus. Oke, ada terputus karena keadaan, atau karena terpisah karena jarak dan waktu, tetapi ada jalannya kembali, kamu dan dia dipersatukan dan dipertemukan. Ini mengejutkan ya, dan mungkin kamu sudah dengar kabar tentang dia yang apa ya, sangat mengejutkan, dan kamu jadi apa ya, serba salah ya, karena memang ini adalah seseorang yang sangat kamu rindukan. Ya mungkin awalnya pasti ada kemarahan mungkin di sini karena kehilangan kontak ya, karena kayak udah apa ya, udah cukup lama menjalin sebuah hubungan tetapi putusnya begitu aja tanpa ada alasan. Tapi di saat seseorang ini kembali, di saat seseorang ini hadir lagi dalam kehidupan kamu, tentunya semua akan terbuka ya. Mungkin dia akan mengungkapkan kenapa dulunya jadi seperti ini. Ada hal-hal yang mungkin harus dia jelaskan kepada kamu. Dan ini cukup kamu terima, dan ini bisa kamu terima.
Oke, karena memang ada hal yang memang harus membuat kamu dan dia itu terpisah. Artinya ini adalah kejutan tentang seseorang yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Oke, jadi bersiap untuk bahagia lagi, bersiap untuk kembali tersenyum. Ada Six of Swords di sini. Saya merasakan sepertinya ada ya sebagian kamu yang saat ini dalam penantian yang cukup panjang ya, entah itu penantian seorang jodoh, pasangan, atau mungkin di sini ada hubungan yang memang terpisah karena restu orang tua, karena alasan tertentu. Sebenarnya bukan dari kalian berdua, tetapi memang ada pihak ketiga di sini yang tidak menginginkan hubungan kamu dan dia bersatu. Ada yang sebagian kamu yang memang kayaknya sudah mengikhlaskan, sudah merelakan. Tapi jika Tuhan menginginkan kamu dan dia bersatu kembali, ya ada jalannya di sini. Ada jalannya, meski mungkin sudah terpisah, meski di sini kamu juga sudah menjalin hubungan dengan orang lain, dia juga seperti itu. Tetapi di saat Tuhan menginginkan kamu dipertemukan, dipersatukan kembali, ya ada jalannya nantinya. Oke? Itu yang saya rasakan di sini. Ini tentang kembali, tentang kembali seseorang ke dalam kehidupan kamu. Tentang pasangan. Ini bisa tentang dari seseorang yang dari masa lalu, tetapi juga bisa tentang seseorang yang baru, bisa juga di sini. Artinya ada kehidupan yang baru, sesuatu hal yang baru yang akan dimulai, yang bikin kamu itu bahagia lagi, tersenyum lagi di sini. Oke? Jadi hal-hal mustahil, hal-hal yang ajaib itu bisa saja datang ya ke dalam kehidupan kamu. Ya mungkin di sini kamu sudah tidak berharap, kamu sudah benar-benar mengikhlaskan, merelakan. Tetapi di saat itulah seseorang itu hadir kembali dalam kehidupan kamu. Oke. Di sini ada The Star. Ini juga tentang apa yang menjadi doa ya, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian kamu, itu yang akan sebenarnya yang benar-benar akan terwujud. Salah satu dari prioritas kamu yang benar-benar akan terwujud nyata di sini. Tentang kehadiran seseorang, tentang kehidupan yang baru. Ini tidak hanya tentang cinta ya, ini juga tentang bisa pekerjaan, usaha. Artinya akan ada sesuatu hal yang dimulai yang akan buat kamu itu bahagia nantinya. Oke, ada The Star, apa yang menjadi doa kamu selama ini, harapan kamu ya menginginkan ketemu dengan jodoh. Ya mungkin ada sebagian kamu yang sudah cukup lama dalam kesendirian atau cukup lama dalam penantian seorang jodoh. Saya merasakan itu akan hadir dalam kehidupan kamu sebentar lagi. Jadi jangan pernah berpikir negatif terhadap apapun yang sedang kamu alami saat ini. Karena bisa saja banyak hal yang terjadi dulunya yang bikin kamu terkadang ingin menyerah. Sampai-sampai berpikir nggak akan ada lagi ketemu dengan orang yang tepat. Karena mungkin sering disakiti ya. Sering di ghosting atau hubungan yang toksik dan hubungan manipulatif. Tapi saya melihat di sini yang terbaik itu akan ada untuk kamu. Jadi tetap berprasangka baik ya, karena memang sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, bisa saja awalnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang toksik, seseorang yang manipulatif. Karena dari situ nantinya kamu akan tahu mana yang terbaik untuk kamu, mana yang harus kamu hindari. Oke. Di sini ada Three of Swords. Ini saya merasakan ini tentang sebuah penyesalan ya. Kayak ada yang menyesal udah ninggalin kamu di sini. Oke. Ada yang menyesal udah ninggalin kamu, udah nyakitin kamu. Ini untuk sebagian kamu ya energinya. Ada yang kayaknya pernah ninggalin kamu demi orang lain. Ada pasangan ya gampang tergoda di sini ya. Artinya kamu pernah berhubungan dengan seseorang yang gampang tergoda dengan seseorang yang dia anggap lebih baik dari kamu. Tapi di sini ada penyesalan. Itu yang saya rasakan. Ada penyesalan karena sesuatu hal yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Penyesalan yang sangat mendalam. Rasa penyesalan itu sepertinya menghukum dirinya di sini.
Ya mungkin ini juga bisa ya, seseorang datang karena menyesali tentang perbuatannya, tentang tindakannya, tentang apapun yang dia lakukan dulunya terhadap kamu. Penyesalan di sini. Tapi saya merasakan di sini kamu cukup bersimpati, tetapi mungkin memaafkan, kamu maafkan, tetapi untuk kembali memulai hubungan yang baru kayaknya enggak ya, karena saat ini kamu sudah lebih menginginkan sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya, untuk ke depannya. Oke, untuk ke depannya. Saat ini kamu tidak terlalu mau menghiraukan tentang masa lalu. Kamu sudah lebih berdamai, memaafkan, tetapi tidak untuk kembali menjalin hubungan dengan orang yang pernah nyakitin perasaan kamu. Jadi kembalinya seseorang dalam kehidupan kamu itu versinya beda-beda ya. Ada yang pernah melakukan kesalahan dulunya, pengen kembali sama kamu. Tapi ada yang pengen kembali sama kamu bukan karena kesalahannya, tapi karena keadaan. Ada juga yang seperti itu. Jadi nantinya di situ kamu akan lebih bisa selektif, lebih bisa berhati-hati untuk bisa tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu pilih, dan apa yang harus kamu putuskan. Di sini ada the career. Ini adalah perjalanan yang memang tidak mudah. Ada sebagian kamu yang memang menjalani kehidupan asmara yang memang tidak mudah ya. Pernah gagal, entah itu tidak hanya sekali, bisa saja itu bisa saya terulang ya, kegagalan yang pernah kamu alami. Tapi dari banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu lebih mental kamu itu lebih terasa, lebih kuat, lebih tahu bagaimana caranya untuk struggle, bagaimana caranya untuk bangkit, untuk tidak larut dalam kesedihan, bagaimana cara kamu untuk tetap bertahan meski situasinya sulit. Jadi banyak hal yang membuat kamu belajar dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu untuk bisa memilih dan memutuskan apa yang terbaik. Itu adalah hidup banyak dinamikanya ya. Terkadang banyak hal yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi di sini kamu berusaha untuk mengendalikan diri untuk bisa tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan. Oke, kita lanjut. Di sini ada purpose, ada grow. Di sini ada forgiveness, ada regret, dan di sini juga ada do. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah tahu ya arah langkah kamu itu mau kemana. Kamu sudah lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya memang ada situasi di awal kamu kehilangan arah. Kamu nggak tahu mau ngapain. Kamu nggak tahu harus mulai dari mana di saat ada kegagalan dalam kehidupan kamu. Tapi itu tadi di sini bisa tentang kehadiran seseorang yang akan memberikan banyak pengaruh yang positif dalam kehidupan kamu yang membuat kamu percaya diri lagi, yang membuat kamu jadi diri sendiri, lebih percaya diri dan tidak lagi insecure. Kamu sudah lebih tahu arah langkah kamu itu mau kemana, tujuan kamu itu mau kemana. Sudah lebih tahu arah. Ya ini untuk lebih bertumbuh ya, untuk lebih bangkit, untuk lebih bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Kamu berusaha untuk mengupgrade kehidupan kamu jadi lebih baik di sini. Kamu tahu arah kamu itu udah kemana, tidak lagi kehilangan arah di sini. Dan kamu sadar di sini kamu mampu untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi prioritas dan apa yang menjadi tujuan kamu. Tentunya salah satunya hal yang kamu lakukan itu ya adalah memaafkan. Memaafkan kesalahan diri sendiri karena mungkin ada penyesalan yang kamu rasakan. Kamu memahami kesalahan yang pernah kamu lakukan adalah kesempatan untuk kamu kembali belajar lagi, untuk tahu lagi apa yang terbaik dan apa yang tidak baik untuk kamu. Karena kamu tahu, kamu
nggak bisa mengubah tentang masa lalu, tapi kamu sadar kamu bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Oke? Meskipun nanti di saat kamu melangkah, di saat kamu memulai, ada kekhawatiran, ada ketakutan, itu wajar ya. Itu wajar terjadi, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi di sini kamu berusaha untuk kayak mengendalikan ketakutan itu. Berusaha untuk berpikir positif. Berusaha untuk berprasangka baik bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kamu itu semua punya alasan, punya sebab dan akibat. Oke, jadi jangan berpikir bahwa kegagalan atau mungkin ditinggalkan oleh seseorang yang kamu cintai, atau mungkin ada perceraian, jangan berpikir itu adalah akhir dari segalanya. Tidak seperti itu. Justru itu adalah awal yang baru untuk kamu, sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Jadi kamu sadar ya, kamu hidup tidak tentang masa lalu, tetapi untuk masa depan, untuk sesuatu hal yang lebih baik. Dan ini tentang saya melihat di sini ada rasa syukur ya, rasa syukur terhadap apa yang pernah terjadi, karena ternyata semua itu merubah kehidupan kamu, merubah cara pikir kamu. Oke, yang awalnya nggak punya tujuan, tapi di sini kamu punya mental yang kuat untuk lebih memperbaiki diri, menata kembali kehidupan kamu, karena kamu berhak ya untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Dan saya melihat kamu tidak lagi memendam kebencian di sini, tidak lagi menyimpan dendam terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu. Kamu berusaha untuk kayak mengikhlaskan, merelakan, dan berusaha untuk tidak, karena kamu sadar kalau kamu marah, kalau kamu benci, dendam, itu akan membuat jiwa kamu itu akan terbelenggu di situ, akan stuck di keadaan itu, dan gak akan bisa kemana-mana, karena pikiran kamu itu tertuju tentang kemarahan dan kebencian. Tapi di saat kamu melepaskan pikiran-pikiran negatif, berdamai dengan semuanya, memaafkan, dan yang terpenting itu memaafkan diri sendiri ya, karena mungkin ada yang merasa sangat bersalah terhadap pilihan dan keputusan yang pernah dibuat. Oke, kenapa ya saya memilih dia dulunya? Ya mungkin berdasarkan gengsi, ambisi, nafsu. Ada hal-hal yang membuat kamu menyesal, tapi pada akhirnya di sini kamu menyadari untuk lebih mengikhlaskan apa yang udah terjadi, karena itu akan lebih membuat kamu damai. Karena kamu sadar itu juga akan menghambat aliran cinta, menghambat pertumbuhan jiwa, menghambat langkah kamu. Jadi lepaskan, maafkan, ikhlaskan, dan melangkah untuk kedepannya, memulai sesuatu hal yang baru, hidup yang baru, tentunya dengan seseorang yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit ya, yang mungkin terlihat sama baiknya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap yakin bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.